Selamat pagi Pak Frando, saya Stefani Gavriela Sinsin Andita dengan NIM 2022140020 akan mempresentasikan hasil kerja saya sebagai tugas UAS dengan materi game teori, pure strategi atau strategi murni, dan mix strategi atau strategi campuran. Yang pertama adalah pengertian dari game teori atau teori permainan. Teori permainan atau game teori adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas. Artinya, masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu. Dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya, pihak ini disebut pemain. Lalu selanjutnya, tujuan dari teori permainan atau game teori. Tujuan teori ini adalah menganalisis proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisis masalah pemilihan strategi. Lalu selanjutnya, ada dua strategi yang digunakan dalam teori permainan atau game teori ini. Yang pertama adalah strategi murni atau pure strategi. Strategi murni adalah suatu permainan dengan posisi pilihan terbaiknya bagi setiap pemain dicapai dengan memilih satu strategi tunggal. Lalu yang kedua adalah strategi campuran atau mix strategi, yaitu di dalam permainan di mana permainan tersebut tidak mempunyai titik pelana, maka para pemain akan bersandar kepada apa yang disebut sebagai strategi campuran. Lalu berikutnya, masuk ke contoh soal untuk strategi murni. Soalnya adalah dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan dua strategi, sedangkan perusahaan B menggunakan 3 strategi, seperti pada tabel di bawah ini. Berikut adalah penyelesaian dari contoh soal tersebut. Untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Bisa dilihat pada tabel tersebut, baris 1 nilai terkecilnya adalah 1, dan baris 2 nilai terkecilnya adalah 4. Selanjutnya, dari dua nilai kecil tersebut, pilihlah yang paling baik atau besar, yakni nilai 4. Lalu, untuk pemain kolom, yaitu perusahaan B, pilihlah nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Pada tabel tersebut, kolom 1 nilai terbesarnya adalah 8. Sedangkan kolom kedua, nilai terbesarnya adalah 9. Dan kolom ketiga, nilai terbesarnya adalah 4. Selanjutnya, dari 3 nilai terbesar tersebut, pilihlah nilai yang paling baik atau yang paling kecil bagi B, yakni nilai 4, atau rugi yang paling kecil. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penyelesaian contoh soal strategi murni. Yang pertama, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 sudah optimal. Lalu yang kedua, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun perusahaan A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4
dengan strategi harga mahal. Demikian juga dengan perusahaan B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal. Lalu yang ketiga adalah penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Selanjutnya adalah contoh soal untuk strategi campuran. Soalnya adalah, dari kasus di atas, dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang. Dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut ini. Selanjutnya, untuk penyelesaian dari contoh soal tersebut. Langkah yang pertama adalah mula-mula akan dicoba dulu dengan menggunakan strategi murni. Untuk pemain baris, ini nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Di tabel tersebut, baris 1 nilai terkecilnya adalah 2. Baris kedua, nilai terkecilnya adalah min 1. Dan baris ketiga, nilai terkecilnya adalah 1. Lalu langkah yang kedua adalah, untuk pemain kolom, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Bisa dilihat pada tabel tersebut, kolom 1 nilai terbesarnya adalah 6. Kolom 2, nilai terbesarnya adalah 5. Dan kolom 3, nilai terbesarnya adalah 9. Lalu langkah yang ketiga, dari tabel di atas, terlihat bahwa pilihan pemain baris A dan pemain kolom B tidak sama, di mana pemain atau perusahaan A memilih nilai 2, sedangkan perusahaan B memilih nilai 5. Lalu lanjut untuk langkah yang keempat, masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian paling buruk. Bila diperhatikan pada tabel sebelumnya, untuk pemain A, strategi S2 adalah yang paling buruk. Dan bagi pemain B, strategi S3 adalah paling buruk, karena kerugian yang bisa terjadi. Selanjutnya untuk langkah kelima. Setelah pemain A membuang strategi S2 dan pemain B membuang strategi S3, maka diperoleh tabel sebagai berikut. Persaingan atau permainan dilakukan dengan kondisi perusahaan A menggunakan strategi S1 dan S3, sementara perusahaan B menggunakan strategi S1 dan S2. Lalu langkah yang keenam, memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah 1 min P. Pemain B, kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah 1 min Q. Lalu selanjutnya adalah mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai-nilai serta nilai probabilitas setiapnya. Yang pertama untuk perusahaan A, bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S1, maka 2P ditambah 6 kali 1 min P sama dengan 2P ditambah 6 dikurang 6P, sama dengan 6 dikurang 4P. Bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S2, maka 5P ditambah 1 kali 1 min P sama dengan 5P ditambah 1 dikurang 1P sama dengan 1 ditambah 4P. Bila kedua hasil persamaan tersebut digabung, maka 6 dikurang 4P sama dengan 1 ditambah 4P sama dengan 5 sama dengan 8P. P sama dengan 5/8 sama dengan 0,625. Dan apabila P sama dengan 0,625,
maka nilai 1 min P adalah 1 min 0,625. Hasilnya adalah 0,375. Maka, keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A adalah dengan persamaan ke-1, yaitu 2P ditambah 6 kali 1P. Sama dengan 2 dikali 0,625 ditambah 6 dikali 0,375. Hasilnya adalah 3,5. Lalu dengan persamaan yang kedua, 5P ditambah 1 dikali 1 min P. Sama dengan 5 dikali 0,625 ditambah 1 dikali 0,375. Hasilnya adalah 3,5. Lalu perhatikan bahwa keduanya menghasilkan keuntungan yang diharapkan adalah sama, yakni sebesar 3,5. Sebelum menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A hanya sebesar 2. Berarti, dengan digunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A bisa meningkat 1,5 menjadi 3,5. Lalu selanjutnya, untuk perusahaan B. Bila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S1, maka 2Q ditambah 5 dikali 1 min Q sama dengan 2Q ditambah 5 dikurang 5Q sama dengan 5 dikurang 3P. Lalu bila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S3, maka 6Q ditambah 1 dikali 1 min Q sama dengan 6Q ditambah 1 dikurang 1Q sama dengan 1 ditambah 5P. Bila kedua hasil persamaan tersebut digabung, maka 5 dikurang 3Q sama dengan 1 ditambah 5Q sama dengan 4 sama dengan 8Q. Q sama dengan 4/8, Q sama dengan 0,5. Dan apabila nilai P sama dengan 0,5, maka nilai 1 min P adalah 1 dikurang 0,5. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka kerugian minimal yang diharapkan oleh perusahaan B adalah dengan persamaan ke-1, yaitu 2Q ditambah 5 dikali 1 min Q sama dengan 2 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0,5. Hasilnya adalah 3,5. Lalu dengan persamaan kedua, 6Q ditambah 1 dikali 1 min Q sama dengan 6 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5. Hasilnya adalah 3,5. Kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 3,5. Pada langkah pertama, kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian, dengan strategi ini, B bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Lalu berikutnya adalah kesimpulan dari penyelesaian contoh soal strategi campuran. Kesimpulannya adalah strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian bagi B masing-masing sebesar 1,5. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.